Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Dwi Anggraini, NRP 0920040053 dari Teknik Otomasi 1B, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat power supply sederhana menggunakan software Eagle. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas elektronika dengan dosen pengampu Bapak Agus Komaidi, SST, MT. Yang pertama, setelah kita install softwarenya, kita buka. Nah, dalam software Eagle ini terdapat 5 menu, ada File, View, Option, Window, dan juga Help. Untuk membuat rangkaian skematik baru, kita pencet File, lalu New, dan juga klik skematik. Nah, di sini sudah ada banyak sekali menu dan juga tools-tools yang digunakan untuk membuat rangkaian. Nah, di sini kan biasanya muncul kayak garis kisi gitu. Untuk memunculkan garis kisi bisa langsung dipencet F6 atau langsung kita pencet bagian grid lalu on, lalu oke. Nah, sudah muncul. Yang kedua, kita harus sudah menentukan gambar yang ingin kita buat. Saya sudah ada gambarnya seperti ini. Nah, di sini terdapat dua konektor, yaitu terdapat konektor AC11 dan juga AC22 yang digunakan untuk mengoneksikan dengan trafo. Nah, di sini juga ada diode bridge yang dihubungkan dengan IC regulator 7805. Nah, IC regulator 7805 ini digunakan untuk step down rangkaian AC ke rangkaian DC yang di DC-kan. Nah, di sini juga ada kapasitor. Nah, setelah kita ingat-ingat apa aja komponen yang dibutuhkan, lalu kita cari di sini, di softwarenya. Yang pertama kita add. Komponen pertama yang kita cari adalah konektor tadi. Saya pakai Convago. Nah, jadi bentuknya, lambangnya tuh banyak, ada 3 pin, ada 1 pin seperti ini. Dan tadi kan yang komponen yang kita butuhkan 2 pin. Jadi kita cari yang 2, ini. Ini sebagai konektor input dan ini sebagai konektor output. Komponen yang kedua kita butuh diode. Diode yang digunakan bisa langsung diode bridge atau reference diode. Jadi kalau menggunakan reference diode ini kita harus bentuk segi 4 seperti rangkaian awal tadi. 1, 2, 3, 4. Komponen selanjutnya yaitu kapasitor. Nah, kapasitor di sini termasuk kapasitor polaritas karena memiliki nilai plus dan juga min. Kita cari kapasitor. Nah, saya pakai yang ini. Nah, ini tuh lambangnya dan ini tuh gambaran nyatanya nanti. Terdapat 2 kapasitor bagian sini. Setelah itu ada IC regulator 7805. Oke, kita cari yang 7805. Nah, ini juga ada berbagai bentuk ya teman-teman. Jadi kita pilih, saya mau pilih yang ini, 7805. Oke, sudah betul. Kita taruh bagian sini. Nah, pada bagian ini akan kita tambahkan diode supaya tidak terjadi bypass atau pemendekan arus AC. Diodenya bisa langsung copy dari sini. Nah, setelah itu kita atur bagaimana posisinya. Bisa di rotate atau di move supaya terbentuk posisi
yang sama dengan rangkaian yang ini buat. Nah, setelah itu kita wire. Kita hubungkan terlebih dahulu diodenya. Nah, setelah itu ini kita hubungkan dengan diode di sini. Ini kita hubungkan dengan ground. Ini kita hubungkan dengan IC regulator 7805. Oke, dan ini kita hubungkan ke sini. Ini ke sini. Nah, jika dirasa sudah sama dengan rangkaiannya, oh iya, di sini ada nilainya. Pada bagian kapasitor kita beri nilai dengan cara klik value. Di sini saya mau isi nilai 1000 mikrofarad. Di bagian kapasitor juga 2 juga. Nah, setelah itu oh ya, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Pilih file yang digunakan untuk menyimpan. Nah, di sini akan saya namai power. Oke. Setelah itu kita board untuk gambaran nyatanya. Lalu yes. Nah, bisa kita lihat di sini kan gambarannya belum masih random ya. Lalu kita pindah bagian sini supaya seperti rangkaian yang kita buat tadi. Lalu bagaimana? Diode 1 kasih di sini. Sebisa mungkin jarak yang dekat sama yang dekat itu didekatkan supaya tidak ada cross jalur, supaya tidak terjadi cross. Diode 4 saya taruh di sini, agak ke atas sedikit. Nah, lalu ada kapasitor 1, saya pindah ke sini. Setelah itu kapasitor 2, saya pindah juga ke sini. Ada IC-nya, saya pindah ke bagian sini. Setelah itu diode untuk bypass tadi saya pindah sini. Lalu ada konektor output. Oke, sekarang kita tinggal move ataupun menyesuaikan arah. Ini. Seperti ini mungkin. Ini kita ini. Oke. Nah,
Nah, setelah itu kita klik redness untuk mencari jalur yang lebih jelas. Nah, untuk pembuatan jalur sendiri ada dua cara, yaitu dengan cara manual dan juga cara otomatis atau auto. Kalau mau pakai cara auto, bisa langsung klik ini. Nah, di sini ada top sama bottom. Karena saya hanya menggunakan satu layar, maka yang top saya nonaktifkan. Nah, di sini juga ada banyak sekali menu untuk mengatur jalur yang ingin kita buat. Saya langsung pencet OK. Nah, di sini udah terbentuk jalurnya. Tetapi jika kita lebih kreatif ataupun kita menginginkan jalur lebih dari ini, kita bisa buat manual. Nah, yang ini kita unroot. Jangan lupa kita ganti terlebih dahulu satuannya jadi milimeter. Oke. Lalu untuk membuat jalur kita klik route. Nah, di sini terdapat parameter yang digunakan untuk menentukan lebar garisnya. Saya pakai lebar 1,016. Di sini saya memilih wire band supaya sudut yang dibentuk tidak 90 derajat dan tidak terlalu ekstrim. Saya hubungkan ini ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, setelah itu yang X2 saya hubungkan. Ini ke sini. Oke. Diode 3 dengan diode 4. Oke. Lalu diode 1 dengan diode 2. Oke. Diode 1 dengan diode 2. Oke. Diode 2 saya hubungkan dengan IC regulator. Nah, kita hubungkan ke sini. Pada IC regulator bagian 2 akan saya hubungkan ke bagian diode 5 sebagai bypass tadi. Pada bagian kapasitor saya akan hubungkan dengan diode 4. Setelah itu saya hubungkan dengan AC bagian 1. Yang ini saya akan hubungkan dengan kapasitor 2 di sini. Ini saya hubungkan dengan ini. Nah, setelah itu kita cek apakah ada kesalahan. Oke, tidak ada error, berarti jalur yang saya buat insya Allah sudah benar. Nah, untuk mempercantik tampilannya supaya terlihat seperti PCB asli, saya mau saya mau buat wire di sisi-sisinya ini membentuk square atau kotak. Tebalnya kita kurangin dahulu. Lalu di sini saya pilih dimension. Nah, bagian sini.
Oke, setelah itu kita kasih dudukan di bagian pojok-pojok dari persegi atau square tadi. Kita pilih ukuran yang paling besar 3,2. Saya taruh di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah itu kita kasih label atau teks di bagian sini supaya kita tuh tidak salah meletakkan komponen. Yang bagian sini saya kasih V-in 1, V-in 2. Oke. Taruh sini dulu. Terus bagian sini saya kasih ground dan juga VCC. Oke. Kita letakkan bagian sini. Oke, yang ini kita rotate dan kita move ke sini. Oke. Nah, rangkaian PCB yang saya buat sudah selesai. Demikian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.